Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Destianti. Saya dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang telah saya pelajari dari mata kuliah pemrograman web. Di sini saya akan menjelaskan tentang HTML. Apa sih HTML itu? Jadi HTML atau Hypertext Markup Language itu adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website agar dapat ditampilkan pada web browser. Jadi HTML dapat dianalogikan sebagai fondasi awal dalam menyusun kerangka halaman web secara struktur sebelum membahas terkait tampilan desain dan sisi fungsionalitas. Nah, fungsi utama dari penggunaan HTML sendiri itu adalah membangun tampilan website yang telah menerapkan metode semantik untuk membangun setiap pengembang atau untuk memudahkan setiap pengembang dalam proses development dan maintenance. Nah, kemudian HTML juga dapat dikolaborasikan dengan penggunaan bahasa CSS atau Cascade Style Sheet serta JavaScript. Nah, di mana peran dari HTML ini berfungsi untuk menyusun kerangka dan struktur halaman website. Kemudian CSS membantu dalam memberikan tampilan desain meliputi warna, font, outline, dan lain sebagainya. Dan tugas dari bahasa pemrograman JavaScript adalah memberikan sentuhan interaksi untuk memberikan pengalaman yang berbeda kepada user. Nah, pada HTML juga ada yang namanya kerangka inti dan cara kerja HTML. Nah, yang pertama itu contohnya seperti ada tag. Nah, tag itu merupakan perintah atau awalan instruksi yang nantinya akan dibaca pada web browser. Misalnya ada penggunaan tag strong yang berfungsi untuk memberikan ketebalan pada teks paragraf. Yang kedua itu ada elemen. Nah, elemen ini merupakan proses keseluruhan kode yang dimulai dari tag pembuka seperti tanda kurung tapi segitiga kayak gini dan diakhiri dengan tag penutup. Sebagai contoh elemen P. Dan yang ketiga itu ada yang namanya atribut. Nah, atribut ini merupakan informasi atau perintah tambahan yang dimasukkan ke dalam sebuah elemen. Misalnya seperti img class gambar rsc. Nah, rsc ini src ini untuk gambar ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan salah satu contohnya dalam HTML PHP. Oke, teman-teman semua, di sini saya akan memberikan contoh seperti ini, ada format paragraf dengan gambar. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, teman-teman semua, di sini saya akan memberikan salah satu contoh yaitu tentang format paragraf dan gambar. Nah, saya mengcoding perintah tersebut menggunakan aplikasi Visual Studio Code dan nanti hasil runningnya itu akan ditampilkan di aplikasi XAMPP. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada salah satu contoh format paragraf. Yang pertama itu ketika kita mengcoding di HTML PHP itu ada yang namanya doctype HTML. Nah, doctype HTML itu adalah berfungsi untuk mendeklarasikan kepada komputer bahwa Anda menuliskan sebuah perintah di dalam kode HTML. Nah, setiap mengcoding, teman-teman jangan lupa menggunakan elemen tag pembuka dan tag penutup. Itu berlaku di semua HTML PHP. Nah, setelah doctype HTML, yang kedua itu ada HTML. Nah, dibarengi juga dengan tag pembuka dan tag penutup. Nah,
Kenapa di sini ada HTML-nya, tidak ada garis miringnya seperti yang di sini. Nah, ini tuh fungsinya sebagai penutup perintah ya teman-teman. Nah, setelah HTML, di sini ada yang namanya head. Head itu adalah kepala ya teman-teman. Nah, tag ini itu digunakan untuk menambahkan metadata ke dalam dokumen HTML yang berisi judul, deskripsi, library, dan lain sebagainya. Nah, setelah head ini ada yang namanya title. Nah, title ini adalah judul ya. Misalkan teman-teman ingin bikin judulnya itu, misalkan selain judul website itu, misalkan judul buku bahasa Inggris. Nah, itu bisa ya teman-teman. Nah, ada tag pembuka dan ada tag penutup dan ada penutup perintah. Nah, gitu. Nah, kemudian seperti yang tadi saya bilang, di sini ada awal perintah dan penutup perintah. Nah, kemudian setelah head ini ada yang namanya body. Nah, body itu apa sih? Nah, body ini adalah tag yang digunakan sebagai tempat untuk menuliskan setiap elemen. Lebih tepatnya disebut juga dengan konten pada HTML itu sendiri. Jadi bodinya gitu. Jadi misalnya itu kayak badannya, isinya gitu. Nah, di sini ada yang namanya P. Apa sih P itu? P itu adalah elemen ya teman-teman. Nah, elemen ini tentunya ditemani juga dengan yang namanya tag pembuka dan tag penutup. Setiap elemen itu harus pakai tag pembuka dan tag penutup. Nah, seperti ini ya teman-teman semua. Nah, misalkan di sini kita akan membuat paragraf yang menggunakan rata tengah misalkan. Nah, di sini berarti setelah elemen di sini teman-teman tulis elegant sama dengan center. Nah, center ini adalah rata tengah ya teman-teman. Misalkan tulisannya HTML singkatan dari hypertext, macro language, dan bla 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 bla, misalkan seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah misalkan teman-teman paragraf kedua ini ingin menggunakan rata kanan. Nah, berarti di sini teman-teman setelah elemen teman-teman memasukkan isinya itu elegant right. Berarti elegant right itu adalah rata kanan ya teman-teman. Nah, masukkanlah teksnya. Nah, seperti itu. Dan sampai ke bawah. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat paragraf lebih banyak. Nah, misalkan contohnya lagi, misalkan teman-teman ingin menggunakan yang terakhir itu, ingin menggunakan rata kiri, rata kanan. Nah, setelah elemen, teman-teman masukkan elegant justify. Nah, justify itu berarti rata kiri kanan ya teman-teman. Nah, di sini masukkan teksnya, kemudian akhiri dengan body akhir perintah dan HTML akhir perintah. Nah, mari kita lihat hasil dari runnya. Nah, sebelum kita meng-run, pastikan teman-teman harus mengklik Ctrl F dulu. Oke, teman-teman semua, mohon maaf dikarenakan recording di laptopnya bermasalah. Jadi di sini saya menggunakan handphone ya. Nah, sebelum teman-teman men-run di aplikasi XAMPP, nah pastikan teman-teman harus mempunyai atau harus membuat folder dulu Dashpro. Bentar ya. Nah, di XAMPP-nya itu teman-teman harus bikin folder yang namanya Dashpro nih di htdocs. Nah, ini Dashpro. Nah, soalnya nanti latihan-latihan yang teman-teman lakukan di aplikasi Visual Studio Code dan XAMPP akan tersimpan di file ini. Nah, di latihan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi dibikin folder dulu. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini kita akan lihat hasil runnya. Nah, pastikan di XAMPP-nya sudah di startnya diklik dan adminnya diklik. Nah, terus kita klik Dashpro, latihan HTML, kemudian kita cari format paragraf HTML yang ini. Nah, seperti ini ya teman-teman semua. Nah, ini teks paragraf yang pertama ini adalah paragraf center. Nah, yang kedua ini adalah paragraf right, dan yang ketiga ini adalah justify. Nah, seperti ini. Dan hasilnya ini seperti ini ya teman-teman semua.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada materi yang tidak dipahami dan tidak jelas. Saya Nengelsa Destianti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thanks for watching. Please subscribe.